Jika ada pertanyaan, apakah sudah siap ketika harinya Tuhan datang? Mungkin kita bisa berkata, ya, sebagian belum. Tapi kita masih ada di dunia dan kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kita untuk siap. Dan karya penebusannya sudah membuat kita jadi warga kerajaan surga. Mari kita nyatakan sukacita kita karena hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita mau puji Tuhan dengan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1 dan 3. Kita boleh nyatakan sukacita dengan bertepuk tangan. Sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari nyanyi dengan semangat. Jemaat kami undang bangkit. Di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibagas goran nina ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa marpangusandean bani pikiranmu sendiri. Bani haganup dalanmu ingat ma ia, jadi ia ma papitor dalanmu. Halas, roh dohanami panorang on hulobe-lobemu, ibagas sihol ni uhur marparsaoran hubamu. Namangindo dohanami nuan, Marianan maham itongah-tongah nami marhitehon tonduimu napasingin. Ukap hamma hauhuron nami bei, ase tong-tong sir-sirhan nami manjalo jana maparimbagaskon hatamu nagabe hagoluhan nami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Akan tiba harinya ketika Allah Bapa, Raja segala raja, Tuhan yang Maha Kuasa akan mengundang kita dalam perjamuan di kerajaan surga, tempat di mana kita tidak akan merasa kekurangan, merasa kepenuhan sejati. Segala yang kita butuhkan ada. Bagaimana kalau saat ini kita mau merasakan kita tengah berada di kerajaan Allah, kita mau bernyanyi. Mari nyanyi bersyukur dan bergembira sebab Yesus memberikan kasih surga dan Dia puaskan kita dan surga bumi bergembira. Kita mau nyanyi suara trompet terdengar. Pesta segera dimulai, pesta segera dimulai. Dia puaskan hati yang lapar, Dia memberi
Mari bernyanyi, ikuti saya serukan. Yesus, Yesus, puji-Mu, puji-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Nyanyi bersyukur dan bergembira. Nyanyi bersyukur dan bergembira, bersukalah dalam kasih Allah. Ambillah tempat di meja raja, pesta segera dimulai, pesta segera dimulai. Nyanyi bersyukur dan bergembira, bersukalah dalam kasih Allah. Ambillah tempat di meja raja, pesta segera dimulai, pesta segera dimulai, pesta segera dimulai, pesta segera dimulai. Sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari kelemahan dan dosa. Seperti firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 51, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Untuk itu, mari kita semua berkomitmen mempersiapkan dan membersihkan diri dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan memohon pengampunan. Kita ambil waktu untuk memohon pengampunan, sebab kita sadar kita berdosa. Kita berdosa terhadap suami, istri berdosa terhadap suami, suami berdosa terhadap istri, orang tua berdosa terhadap anak-anak. Kita berdosa terhadap rekan kerja, bahkan rekan pelayanan. Tidak ada satu hari pun yang bisa kita lewati tanpa dosa. Untuk itu, kita ambil kesempatan saat ini juga memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun harus memberi pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Satu hal yang pasti, kita juga harus berkomitmen untuk pertobatan. Maka itu adalah awal kita siap menantikan kedatangan Yesus. Mari kita bersyukur untuk pengampunan dan keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam karya penebusan dosa. Ham Tuhan si pagoluh au, bani darohmu usah au, ase putih mau songon bunga. Kita mau puji Tuhan, mari kita doding haleluya nomor 140 sia, bait sada pakon 2. Si pagoluha parayang kapawon say ulang amanda umbaga suhuro rosi pagoluho tomon main hamaw anakku tomon bani daro
Musim kehidupan akan terus berganti, tapi satu yang pasti, kasih setia Tuhan kita tetap untuk selamanya. Mari terus mengandalkan Tuhan yang begitu baik, di mana kita dimampukan untuk melewati setiap musim dalam kehidupan. Dan salah satu bukti nyata dalam keseharian kita adalah telah berlalunya musim pandemik COVID-19 yang membuat kita saat ini boleh bersama-sama berkumpul di sini, menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang senantiasa menyatakan kasih setia tanpa batas dan tanpa syarat. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Marhite haleluya nomor 404 bait sada pakon 2. Kita beri ruang kepada jemaat untuk bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Barangkali ada yang punya kerinduan baik. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Martonggo maita. Ham Jehovah ni neguri atas, ni puji pasangap kanami ibagas goran nemu Yesus Kristus. Terima kasih bagal Bapa tong isembah kanaibamu, bani holong nyatemu Tuhan, iparmudu-mudu ham do guluh nami, ipasupasu ham do guluh nami, sakura ibagas tahun 2022.
Terima kasih ma Tuhan, sun iparmudu-muduham guluh nami, ibagas nama lahoi horja nami hanami, lahu mengadongkon setiap minggu pertonggoan rumah tangga. Halanya Tuhan, pujian nami pasang hanami di tonggoranmu, sona hape Tuhan keadaan nami, pargogoham hanami Tuhan, kuriamu gigapes cilitan, lahu memuji-muji goranmu, ibagas guluh nami siap hari. Tuhan sonari, aima Tuhan pertonggon gabungan Bapa, holong atemu Tuhan ganupan pandudingon nami, pangabak nami, jadi pamujion nami maon hubamu Tuhan, lau memuji-muji goranmu na pasingin, lau mengakhiri pertonggon nami tahunon. Oh Tuhan hadiron hanami, agi penalang hadir, pasu-pasu ham tong-tong Bapa, atap sonah hape Tuhan kedan nami marsada-sada di rumah tangga nami be, hama tong-tong na hadir bani diri nami, na lau memberi gogoh Tuhan, lau menghadapi situasi goluh ni parguluan nami. Oh Tuhan, pasu-pasu ham nami aganupan. Sonai Tuhan martonggo hanami Tuhan khusus hubani. Aima jemaat na irawat jalan atau pemulihan. Inang Laura Sumbayak, Bapak Saur Sitompul, Inang Mariani Sinaga, Inang Rumlina Borupurba, Inang Situa Les Mariani Borupurba, Inang Situa Abina Borusaragih, Inang Situa Merliana Borusaragih, Bapak Situa Tinus Purba, Bapak Swesdin Saragih, holong atemu Tuhan, pasu-pasu ham sidia, pasu-pasu ham segala tambar, sipanganon sinuman, pakoron hasihatun mai Tuhan, hubani sidia marsada-sada, aseboy pulih kembali sidia kala Tuhan, lau marhorza, itong-atongan ni keluarga ni sidia agi memuji-muji harazonmu. Sonahuma Tuhan agi lansia, terutama Tuhan inang Tarianus Damanik pemulihan rumah. Sonagi lansia na legan Tuhan, na hadir garezon agi pe rumah, na mengikuti pertonggoan online. Terima kasih Tuhan, na tong-tong ibirham kesempatan, hubani lansia nami lau mandalani goluh, ibagas ari-ari ni hatuaon ni sidia. Tong-tong Bapa, parguham sidia mandalani goluh singanupari. Halani semakin matua daging Tuhan, semakin bahat do parut tolon, tapi marhitei, pasamasu-masumu parotmu, sidia tetap do marh purusan hubamu. Sonai Tuhan kegiatan nami Tuhan bani ujung tahunon, ay ganupan kegiatan ni seksi-seksi holong atemu, ganupan nama perdomuan, nama ambil bagian bani kegiatanin, pasu-pasuham ganupa Bapa, aseboy memberi uhur, lahu latihan persiapan kegiatan Natal, holong atemu Tuhan parguguham masih dia. Khusus Tuhan hubani kegiatan nami ulang tahun hari Minggon, ulang tahun GKPS Cililitan, holong atemu asiganupan rangkaian kegiatan naundop iranggi panitia, buimardalan tursa Tuhan, hamma homana memberi gogoh hikmat kebijaksanaan, hubani ganupan panitia namar horja, lahomalahoi horjain asimardalan tursa, ibagas hari Minggon Tuhan, terlebih Bapak cuaca gerham jenges, halani garezondo hanami Tuhan, haganupan marminggu, ipadomu sek permingguan pagi, pakon permingguan siang. Rosi sekolah minggu be Tuhan, ijondo ipadomu huma lahomangan riap hanami, doko selesai kebaktian holi. Holong atemu Tuhan, pasu-pasu hamma, cuaca na jenges, asiboy hanami semakin giat, langadong kendala bani kegiatan nami bani hari Minggu. Tuhan holong atemu Bapa, pasu-pasu hamma homa, padi pandita nami, para pandita, bipo, agepe situa samas, na hadong IGKPS, berham tong-tong Bapa, ringgas nyuhur, lahu partor sahon jemaatmu, lahu manguluhon kuryamu, lahu marmudu-mudu goluni kuryamu, asi tong-tong Bapa hanami ganupan, sebagai situruan, bani rumah tangga nami, bani lahuan kuria izapi hanami atuan marhorza. Holong atemu Tuhan, pasu-pasu hamma homa, na padaskon ambilan nama diarin itanohon,
bereham gogo hubani sidia, bereham kesempatan Tuhan, ase semakin tarambilan, nalape manandai ham itanohon, tarmulia maguranmu. Oh Tuhan, pasu-pasu ham homa, bangsa dan negara nami, ase aman sentosa, terlebih presiden Tuhan, lau manguluhon ganut, pemerintahan ini negaraon, ase marhabiaran hubamu matong-tong iya Tuhan. Tuhan holo ngatemu, pandita nami pe, lau mengambilan kuna madiarin, pasu-pasu ham Bapa, ase goramu mana matar mulia, semakin marhidorak magoranmu Tuhan, itong-itongan nami, marhitain tangan nami, ambilan bagas borinon. Oh Tuhan, bahado namin Tuhan si pada son nami bamu, tapi boto ham no Bapa, nahana perlu benami, terlebih may Tuhan, horza nami si ganupani para ekonomian nami. Onders ko mamu Bapa, ham na masu-masu, na membere rezeki marhite horza nami si ganupari. Omatong ko nami Bapa, ampuni ham si galo dosa nami, asetalup pa nami apen ni pasu-pasumu. Ibagas goran ni mo Jesus Kristus, jalo ham Bapa tunggu nami on. Amen. Sebelum hita mandoding haleluya nomor 370, ase tangar hita persembahan pujian sekolah minggu Aima na ibabanhon Hosana Boru Purba. Puji Tuhan. Terima kasih Hosana. Mandoding kita humbani haleluya nomor 370 bait sada da subani tolu. Bait sada hita haganupan, bait 2 Bapa pakonama poso, bait tolu inang pakonama poso. Sai masih uluri
Tuhan nai bata Bapa nami namar habangsa inagoriatas. Ipuji ipa sangap hanami goranmu Tuhan. Halani tongon mangahap do hanami, bagal ni holongmu ibagas kehidupan nami, das bani panorang on. Tuhan Yesus Tuhan nami. Doma sir-sir hanami nuan ijon Tuhan. Haganupan kuriamu naroh bani panorang on. Nahorahan do hanami, bani hatamu Bapa. Marhorja matondui muna pasing in. Ibagas hadirion nami marsada-sada. Ase tambah matongon hapor sayaw nami. Tambah magogoh nami Tuhan. Inma marhalani ham. Bapa na isurga. Hama na markuasa bani iyanan on. Markuasa ibagas uhur rosi pikiran nami. Ibagas keterbatasan nami laho mangarusi hatamu. Tondui munapasing inma namar horja. Tarpuji tarmulia maham Bapa. Ibagas korani Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Shalom ahubata haganupan. Bapak Inang hanami minta izin buka masker untuk menjaga kestabilan pernapasan tene. Iya. Paima ipadas hanami ambilan bani panorang on, mungkin ada baiknya saya perkenalan. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Karena ketika mengikuti retreat Inang, ada yang bertanya, maaf, ada anaknya siapa ya? Nini. Iya. Jadi pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Aima Pendeta Agnes Borusaragi Sidauruk sudah menikah. Suami saya Pendeta Dedi Roni Purba. Iya, biasanya memang begitu. Oh, ini anggolang sonaila halak simalungun tene. Iya. Dan sudah punya anak 2 dikasih Tuhan. Yang pertama perempuan Carla Piosura Purba umur 6,5 tahun. Yang kedua Bastu Albert Purba umur 2,5 tahun. Jadi Aima perkenalan singkat mungkin waktu masih panjang bagi kita berkenalan tene Bapak Inang. Ampilan na ondos bata bani panorang on dalam ibadah pertonggoan terakhir di GKPS Cililitan diambil dari Lukas 21 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mungkin kita boleh membacanya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat ganjil nasiam Bapak Inang hasoma nama poso. Haganupan membasahon ayat nagenap. Ya. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap kamu akan diserang dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja dan penguasa-penguasa oleh karena Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan kebenaran.
Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan disebabkan juga oleh orang-orangmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan saudara-saudaramu, dan beberapa orang di antara kamu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita baca sekali lagi ayat 18 dan 19 dua-dua ya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Amin. Shalom. Ada sukacita? Nah, itu sekolah minggu. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya. Sepertinya ini dulu anak sekolah minggu semuanya ya. Iya. Bapak Inang Kuriana Hina Holongani Tuhan, sama seperti yang tertulis dalam ayat di awal teks firman Tuhan pada saat ini. Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan pada ayat yang ke-7. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Maka saya juga akan memulai firman ini dengan sebuah pertanyaan yang juga menjadi konteks yang sedang dihadapi pada saat Yesus berada menyampaikan firman kepada orang-orang yang ada di sana. Apa hal yang dapat dibanggakan dalam hidup kita? Bapak Inang, kalau saya mau bertanya kepada kita semua, adakah satu hal yang bisa Nasiam banggakan dalam hidup Nasiam? Ada dong pendeta. Saya bangga sama suami saya bangga sama istri saya bangga sama keluarga saya bangga sama pekerjaan saya, amin. Bangga do Nasiam, hubani pargotong Nasiam. Sungguh ragu ini. Iya. Ada apa dengan cinta? Iya. Bangga do Nasiam Bapa hubani parinangon Nasiam. On podas, mabiar patar langi bayan kopi ni. Halo. Kan? Iya. Banyak hal yang menjadi kebanggaan dalam hidup. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa hal yang dapat dibanggakan dalam hidup kita? Bapak Inang, mengapa saya memulai firman ini dengan pertanyaan? Karena pada saat itu murid-murid orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat bangga karena apa? Karena bait Allah. Pada saat itu bait Allah sangat megah sekali. Kebanggaan itu ternyata melahirkan kesombongan. Kita nggak usah munafik. Terkadang kalau kita terlalu bangga, kita juga bisa jadi sombong. Dan orang Yahudi mengalami itu. Mereka terlalu mengagung-agungkan bait Allah, megah sekali. Tapi sayang, kebanggaan itu melahirkan kesombongan. Bangunan bait suci yang megah itu menurut paham mereka tidak akan runtuh dan bertahan selamanya. Namun apa kata Tuhan Yesus? Next. Sebelum kesombongan itu menghancurkan bangsa Yahudi, Allah terlebih dahulu hadir melalui Tuhan Yesus. Katanya apa? Bangunan itu pada tahun 70-an akan hancur dan runtuh. Apa yang dibanggakan oleh manusia itu bukan hal yang tetap. Bukan hal yang selama-lamanya everlasting, bukan. Tetapi segala hal yang ada di dunia ini apapun itu, parsatokinando. Itu hanya sementara. Maka Inang Bapa, letakkanlah rasa bangga itu pada tempatnya dengan mengingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan akan kita kembalikan bagi Tuhan. Amin. Ya. Itu perbedaan kita dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita mampu untuk menempatkan rasa bangga itu bukan untuk pamer-pameran. Merasa diri paling tinggi, audo, tidak. Tapi kita boleh mengambilan kon Tuhan. Marhite aha nadong bani goluhta. Jadi sangat menarik sekali Bapak Ibu. Kalau minggu lalu saya mendengar istilah, kadang tanpa kita sadari,
Tuhan dengan sengaja menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu menghancurkanmu. Boido irenungkon hita ai. Kita membuat rencana yang begitu komplit sampai kita berpikir Tuhan ini udah maksimal banget. Tuhan, aku sudah memberikan semua apa yang ada dalam diriku untuk rencana ini dan aku yakin Tuhan memberkati ini nggak akan gagal. Tapi Tuhan bilang apa? Anakku, aku terpaksa harus menghancurkan rencana ini. Kenapa? Karena rencana ini pada akhirnya akan menghancurkanmu. Aku tidak mau engkau hancur karena rencanamu. Luar biasa Tene Bapak Inang. Pernahkah kita menyadari ini dalam kehidupan kita? Ini yang dilakukan Yesus pada orang-orang Yahudi pada saat itu. Sebelum kesombongan itu menghancurkan bangsa Yahudi, Yesus membuka kembali pemahaman mereka tentang keyakinan dan kepercayaan akan kebenaran Kristus. Nai mahape bagal ni holong ni Tuhan, ibagas kehidupan ta. Kuria nahina holongan ni Tuhan. Pada ayat yang ke-7 Tene. Ketika murid bertanya, tentu mereka heran ya. Konsep yang sudah terbangun pada saat itu, bait suci yang dibanggakan, bait suci yang megah, itu akan bertahan dan tidak akan runtuh. Lalu Yesus datang katakan itu akan hancur dan runtuh. Reruntuhan itu akan terjadi. Maka adong masukun sukun on. Nini mabani ayat pitu andigan mamasa ai guru. Ini tentang waktu Tene. Ini tentang waktu. Tapi Tuhan katakan apa? Hei, ini bukan masalah waktunya kapan. Saya sengaja membuat kata kapan itu dengan warna merah karena fokusnya bukan di situ. Tapi kita kembali melihat fokusnya adalah bagaimana aku bersiap sebelum itu terjadi. Bapak Inang, di antara yang dua ini yang mana yang sering kita pikirkan dan kita lakukan? Kapan? Bukan bagaimana. Tapi malam ini Tuhan katakan, mulailah untuk mengganti pola pikir itu. Di dalam kehidupan orang percaya, jangan selalu mengatakan, kapan ya Tuhan? Aku dapat berkat yang luar biasa. Kapan ya Tuhan? Kehidupanku berubah. Kapan ya Tuhan? Tapi bolehkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku sudah siap. Bagaimanalah caraku untuk bisa mengisi hari laho pasir sirhon kedatangan Tuhan itu. Tentu ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa malam ini adalah malam terakhir. Kan Aido? Malam terakhir kita melakukan pertongguan keluarga. Dong lagu dangdutnya kan. Malam ini Tene. Tapi ini bukan tentang itu. Itu jauh dari sini. Saya teringat tadi lagu itu. Halo. Tapi ini adalah malam terakhir. Inang, Bapak, pemuda-pemudi kalau berbicara tentang yang akhir. Saya mau tanya sama kita semua. Malam ini Tuhan mengajak kita untuk berefleksi. 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. Kalau pada hari ini adalah minggu kedua di bulan 11, berarti kita sudah melewati sekitar 48 minggu. Nahado hita. Sonahado hajongjongan hapor sayonta, mengirik kon Tuhan ibagasna 40 minggu ai. Masihkah kita GJJ? Aduh GJJ, gereja jalan-jalan. Halo. Masihkah nanti berlaku gereja Desember. Pitah Desember dasar rohu gereja. Halo. Adong dosonai. Mudah-mudahan lang adong. Ke gereja itu karena momen-momen penting aja. Tapi pada saat ini, maaf ten yang gua dong na tersinggung. Semoga ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Kalau setiap hari Tuhan selalu memberikan berkat bagi kita, tanpa kita sadari loh. Tuhan sudah ngasih oksigen yang gratis, Tuhan sudah kasih kekuatan yang gratis. Setiap hari Dia nggak pernah berhenti memberkati kita. Lalu kenapa kita enggan untuk memberikan diri
kepada Tuhan melalui ibadah kita misalnya. Melalui kehadiran kita misalnya di gereja. Melalui segala hal mungkin yang bisa kita lakukan. Itu menjadi sebuah refleksi bagi kita Bapak Inang. Sonaha doau sebelum kita masuk ke dalam minggu Advent. Sehingga kita boleh benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Setiap tahun itu tidak berjalan begitu-begitu saja, tapi ada makna baru. Gitu. Ada makna baru yang boleh kita bawa pulang dalam perjalanan keberimanan kita dalam hidup ini. Kemudian Bapak Inang, next. Apa yang dikatakan oleh Yesus bani panorang ai, ketika kita sudah tahu bahwa bagaimana aku harus bersiap sebelum hal itu terjadi, Tuhan katakan, jaga mahanima ulang makaho hanima. Jaga mahanima. Boleh kita katakan ke kiri dan ke kanan, jaga mahanima. Iya. Jaga mahanima ulang makaho hanima. Amin. Rado dalang sadar hita do makaho. Salah alamat nini ayu ting ting. Halo. Kita rasa kita masih di jalannya Tuhan. Rupanya kita udah di jalan ni ise do Bapak Inang. Di jalan si Lucifer. Kita sudah berada di jalan kesombongan. Kita sudah berada di jalan ketamakan. Kita sudah berada di jalan dendam, keegoisan tanpa kita sadari. Kenapa kita sering tidak sadar? Karena simbolis begitu epik untuk membungkus supaya kita gak sadar kalau kita sedang berada di jalan yang salah. Next. Nih, saya membuat tanda kutip di hal. Berarti bukan satu, banyak nenek Bapak Inang. Banyak hal yang datang dalam hidup kita dengan memakai topeng kebenaran, namun isinya adalah kehancuran. Por saya dohita ai. Itu yang dikatakan pada ayat yang ke-8. Waspadalah kalau itu akan terjadi. Ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, padahal supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Akan ada banyak topeng yang datang dalam hidup kita yang kita rasa itu adalah kebenaran. Bungkusnya aja Inang. Topengnya saja yang kelihatan begitu luar biasa sampulnya, tapi ternyata isinya adalah kehancuran. Tuhan gak mau jemaat GKPS Cililitan memiliki hapur sayaut nasonai. Anggo ididah humbani luar nih songona rohani itu mah. Songona pokut mana martuhanai. Tapi izin malah dong sitaronon, ya langsung tret ini. Langsung badabuh, langsung tumbang, tidak. Tapi pada saat ini Tuhan katakan, mulai dari dalam, maka itu akan terlihat keluar. Jaga mahita, ulang kaho hita pasal ai. Dupkusiai Bapak Inang, mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19, saya merangkumnya dengan dua kata. Next, fenomena dan fakta. Fenomena itu adalah peristiwa, kejadian, dan keadaan. Kalau di sini Tuhan katakan, next, fenomena. Fenomena apa yang terjadi dalam teks ini? Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada peperangan dan pemberontakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi dan penyakit sampar. Orang Kristen akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah ibadat dan percaya penjara, diperhadapkan kepada raja-raja penguasa oleh karena Yesus. Ternyata Paulus sudah mengalami ini, murid-murid Yesus juga sudah mengalami ini. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu dan seterusnya. Saudara kita sendiri.
kamu juga akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini fenomenanya. Ini peristiwa yang terjadi. Ini keadaan yang terjadi. Tapi Tuhan katakan apa? Sedemikian pun fenomena yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, yang akan dihadapi oleh orang percaya, yang akan dihadapi oleh pengikut Yesus, ada fakta yang selalu mengiringinya. Next, faktanya apa? Tuhan katakan, aku Allah akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Bapak Inang, bukankah ini sebuah penguatan dan jaminan bagi kita sebagai pengikut Yesus? Bahwa ketika Tuhan melepaskan kita, orang percaya berada di bumi ini, kita tidak dilepaskan dengan tangan yang kosong. Tapi Tuhan memberikan jaminan penyertaan, Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan. Dia menyertai kita, Dia memberikan kita kekuatan. Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga tidak ada yang bisa membantah. Yang luar biasa maon Bapak Inang. Tuhan tahu kita akan menghadapi ini. Sebelum murid menghadapi ini, Dia sudah memberikan jaminan bagi kita. Kemudian fakta apa lagi yang dikatakan oleh Yesus? Pada ayat yang ke-18, saya suka sekali. Ketika membaca ini saya merasa terberkati. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, amin. Buedo iparim bagaskon hita hataon. Ketika pada saat ini Tuhan mengatakan secara pribadi kepada kita yang ada di sini, anakku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Artinya apa? Tuhan punya kendali atas hidup kita. Ya kalau rambut rontok beda cerita ya. Karena kita kadang nyapu rumah ada sehelai rambut, itu beda cerita. Ada sampo katanya. Tapi yang ingin dikatakan, kalau sehelai rambut yang terjatuh tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Wah, luar biasa. Apalagilah semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan terjadi tanpa kendali Tuhan. Artinya apa? Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dia nggak akan kasih pencobaan di luar dari kemampuan kita. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Arti kata biasa ini, semua orang itu bisa melewatinya. Semua orang sudah pernah melewatinya. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Sesakit-sakitnya kehidupan yang dihadapi oleh manusia, Dia menderita dengan sangat, hatinya, pikirannya, jiwanya. Kata dalam Filipi, tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Tapi Yesus sanggup membawa kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Orang percaya bisa menderita dengan sangat. Kita bisa diperhadapkan dengan ketakutan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, di tengah ketakutan Dia menyediakan kekuatan. Di tengah ketidakmampuan Dia menyediakan kesanggupan. Di tengah keputusasaan yang dihadapi umatnya, Dia menyediakan harapan, amin. Bolehkah kita mengaminkan ini Bapak Inang? Dalam setiap keputusasaan yang kita hadapi. Mungkin Asyam boleh tunjuk tangan dalam hati, siapa yang hari ini mengalami putus asa? Siapa yang hari ini takut karena COVID sudah mulai naik? Adong penyakit bawaan. Di kampus kami sudah mulai ketat, tidak boleh buka masker. Harus ini dan itu. Kita mulai mengatakan, Tuhan aku tidak sanggup. Karena istriku tidak mendukung, suamiku tidak mendukung, anak-anakku tidak mendukung, bahkan aku disepelekan di tempat aku kerja. Karena mungkin kita kaum minoritas. Bukankah ini yang setiap hari, mungkin setiap detik kita utarakan kepada Tuhan. Ini fenomena yang terjadi Bapak Inang dalam hidup kita. Bahwa kita begitu dekat dengan kerapuhan. Bahwa kita begitu dekat dengan kelemahan, tapi Tuhan katakan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dia memberikan jaminan bagi kita semua yang ada di sini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk memasuki masa-masa Advent.
menyambut, memperingati kembali hari kelahiran Yesus. Lalu pada ayat yang ke-19 Tuhan katakan apa? Kalau kamu bertahan, kamu hidup. Kalau kamu mundur, kamu binasa. Kita mau pilih mana Bapak Ibu? Saya yakin semua kita pilih, Tuhan, aku mau pilih bertahan. Pendeta, aku mau pilih bertahanlah. Tapi ketika Tuhan membuka jalan sitarono naibata, ijado nai pilih hita. Katanya di dunia ini ada dua jalan. Lebar dan sempit, mana yang Kau pilih. ijado nai pilih hita ai. Kalau bisa, yang enaknya lah pendeta. Tapi Tuhan bilang, kalau semuanya enak, kita nggak akan ditempa. Kita nggak akan bisa naik kelas. Sebab apa? Next. Oh ini tadi sudah next. Sebab apa? Dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Jadi au sanggah marsita taronon gatido hudingat ayat on. Naik hatahon Paulus. Boy hita membasa bahasa Simalungun ni air riap dua-dua ya. Aiman ini Paulus. Stop. Sabar. Ya, bahasa Simalungun nih loh, Be. Ya. Ai sanggah galek au, ijai do au. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Tanpa kelemahan kita nggak tahu kalau kita ini kuat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dua-dua ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kurang luar biasa apa penderitaan yang dihadapi oleh Paulus. Dia dipenjara berulang kali. Dia dikejar-kejar. Dia melewati banyak hal. Tapi dia katakan apa? Aku akan tetap menyaksikan kepada semua orang percaya. Bahwa di dalam kelemahan pun aku bisa merasakan kuat. Karena Tuhan ada bersamaku. Tuhan gak akan melepaskan. Dia akan tetap memegang tanganku. Kemudian apa yang dikatakan oleh Daud? Isedohita nalang mana anda Daud ini? Bagaimana Daud berjuang untuk keluarganya, bagaimana Daud berjuang ketika dia menjadi raja di Israel. Walaupun dia punya prajurit tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia punya harta kekayaan, dia tetap mengatakan hanya dekat Tuhan saja. Rasa tenang di hatiku. Apa dikatakan Daud? Kita baca dua-dua ya. Adong hita nama ngamin kon on. Kadang rado sukun ibagas uhurta. Logikanya di mana sih gitu ya? Apa ada orang yang tertindas mengatakan baik-baik saja? Logika doa? Saya rasa tidak. Tapi itulah iman Kristen ya. Tertindas itu baik bagiku. Aku baik walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Begitulah istilahnya. Kemudian apa yang dikatakan Yesaya Bapak Inang? Pada Yesaya 40 ayat 31C, dua-dua ya. Nah, ini ayat kesukaan siapa nih? Saya. Iya. Ini luar biasa. Songon parhabang nih haluhui ini tene. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Saya yakin Bapak Inang, Nasiam yang sudah pernah melewati titik terendah dalam hidup, tapi tetap fight, tetap berjuang, kemudian mengalami kemenangan akan mengaminkan ini benar. Bahwa sedemikian panjang aku berlari, tapi aku tidak merasa lelah. Sedemikian panjang aku merasakan perjalanan hidup begitu sulit, tapi aku tidak merasa lelah. Gitu ya. Jadi seseorang pernah mengatakan kepada saya, dia orang yang sudah sangat tua sekali. Dalam pelayanan, dalam kehidupan keberimanan, kita boleh saja lelah. Nah dia bilang boleh lelah, yang gak boleh apa? Menyerah. Kita boleh saja lelah, itu manusiawi, kita masih hidup di bumi ini. Yang gak boleh apa? Menyerah. Maka ketika kita hampir-hampir menyerah, kembalilah kepada jalan yang benar. Lalu saya mengangkat
Next, seorang tokoh. Nasiam pernah mendengar tentang Billy Graham. Ini luar biasa sekali, seorang pendeta yang militan, totalitas dalam pelayanannya. Jadi ketika tua, Billy Graham itu menderita penyakit Parkinson dan hidrosepalus. Saya kurang mengerti ini penyakit yang seperti apa, tapi katanya itu ada cairan di dalam kepalanya yang mengharuskan dia harus menjalani bedah di kepala secara berkala untuk mengeluarkan cairan itu. Sewaktu diwawancarai oleh Larry King di televisi, ia mendapatkan pertanyaan, mengapakah Tuhan membiarkan kamu hambanya yang setia menderita penyakit berat seperti ini? Bapak Inang, Hasoma nama Poso, Ongga Donasiam bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, domarajina umartonggo, tapi masih sonon sitarononku. Ongga dohita maka tahun sonai hubani Tuhan. Tuhan, si par minggu doa, si par hari Kamis doa, dihu do tim doa, tapi masih sonon sitarononku. Apa kata Billy Graham Bapak Inang? Ia percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya. Ia menerima dan meyakini kalau rencana Tuhan tidak pernah salah dalam hidupnya. Kalaupun dia harus menderita penyakit itu di masa tuanya, dia tahu Tuhan punya rencana untuk itu. Maka dia menyaksikan Tuhan melalui penyakit yang dideritanya pada masa tuanya. Bapak Inang, sebagai refleksi ambilan bata ibages borngin on, ahama si bahenonku. Pada ayat yang ke-14, pada ayat yang ke-13, ihatahon do ijai, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Maka saya mengajak kita semua pada saat ini, hidup adalah kesempatan untuk, boleh sekali lagi katakan kiri dan kanan Bapak Inang. Amin. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan untuk bersaksi. Tidak peduli kita masih muda atau tua. Tidak peduli keadaan kita bagaimana. Yang penting kalau kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bersaksi. Tuhan masih memberikan ruang dalam hidup kita. Kemudian pada ayat yang ke-14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Ini terputus dan Bapak Inang, mungkin saya mengeditnya kelupaan atau gimana. Pada ayat 14, sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Artinya, sebelum kita memikirkan diri kita sendiri, Tuhan sudah memikirkan kita begitu. Sebelum kita memikirkan diri kita, Tuhan sudah memikirkan kita. Maka fokus aja terus sama Tuhan. Fokusnya bukan ke sini, tapi ke atas. Itu yang harus kita bawa pulang sebagai perenungan dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Kemudian, masih bahenonku yang terakhir. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ini yang menjadi kerinduan bagi kita semua. Bahwa kita akan sama-sama memperoleh kehidupan yang kekal itu. Kami minta kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Inang. Next. Sebagai refleksi bagi kita untuk penguatan dan peneguhan kita pada malam hari ini. Berapapun usiamu pada saat ini, bagaimanapun keadaan yang sedang engkau hadapi pada saat ini. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita dan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Bernyanyilah seolah-olah engkau sedang mengatakan ini kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
Sekali lagi kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hanya musik saja. Kami minta kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sebagai refleksi bagi kita untuk malam hari ini. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Kita sama-sama menyerukan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup kita, aku akan terus memandang kepada Tuhan. Memberikan hati, hidup, dan jiwaku untuk melayani Tuhan. Jika pada saat ini Nasiam ada yang ragu, mungkin bebanmu terlalu berat pada hari ini. Mungkin engkau takut akan hari esok. Atau mungkin ada harapan-harapan yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan ragu, katakan, Tuhan, aku mau melayanimu. Sebab Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik dalam hidup. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengan sungguh kita katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, memelihara kehidupan kami, menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur, kami tahu kami bertahan pada saat ini. Kami ada di tempat ini, itu semua hanya kemurahan Tuhan. Itu semua hanya kebaikan Tuhan semata. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami, betapapun hidup begitu sulit, betapapun Tuhan banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini. Betapapun Tuhan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami mau. Tapi kami sungguh bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu iya dan amin. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Begitu juga yang sedang menyaksikan secara online. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak sekali pergumulan yang sedang mereka hadapi. Terkadang mereka harus tertatih-tatih karena harus berjuang untuk keluarga mereka.
Terkadang mereka harus menangis di malam hari karena mungkin beban yang begitu berat. Terkadang mereka mungkin mengatakan, Tuhan, mengapa hidup ini begitu berat? Tapi Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang melihat, Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang merangkul dan menopang kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka yang pada saat ini sedang berjuang di dalam perekonomian yang sulit. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Pekerjaan mereka yang kecil, yang besar, Tuhan berkati sebagai cara Tuhan untuk memberkati mereka, memberikan kecukupan bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin merindukan keharmonisan dalam rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah mengalir dalam kehidupan suami dan istri, sehingga damai sejahtera Allah boleh ada di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua yang mungkin sedang berjuang mendidik anak-anak mereka. Mungkin mereka kewalahan Tuhan menghadapi anak-anak mereka. Bapak, kami mohon kepadamu, beri hikmat bagi mereka ya Tuhan. Berikan kesabaran dan kekuatan sehingga mereka boleh membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakit. Mungkin ada pada saat ini jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dalam proses pemulihan. Engkau memberkati setiap bagian tubuh mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Hamdo panambari nagogo, ibagas kehidupan nami. Porsaya doha nami hubamu Tuhan. Markuasa doham. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Mungkin ketika fisik kami lemah, tapi kami yakin Tuhan merangkul kami sehingga hapor sayon nami tetap toguh hubamu. Halaniai Bapa pasuham haganupan kuriamu yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Berbelas kasihanlah Engkau kepada mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap air mata mereka, kerinduan mereka untuk bisa sembuh. Atau jemaat Tuhan yang sudah menderita penyakit menahun, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan mencukupkan biaya bagi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan bekerja, memberikan kesabaran dan keberanian bagi mereka untuk terus meminta di dalam kesabaran. Tuhan memberkati setiap usaha mereka, doa-doa mereka ketika mereka boleh melihat keluarga yang memiliki keturunan. Betapa hancurnya mereka dalam penantian ya Tuhan, merindukan keturunan dari Tuhan. Maka pada saat ini kami bersama-sama dengan jemaat GKPS Cililitan berdoa untuk setiap rumah tangga yang merindukan keturunan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan boleh mengaminkan dan mensegerakan doa-doa mereka. Kami tidak tahu ya Tuhan, doa mana yang akan Tuhan jawab terlebih dahulu. Tapi kami yakin di dalam iman, ketika kami bertahan berjuang di dalam doa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia. Di dalam masa-masa tua mereka ya Tuhan, Engkaulah yang selalu makasomani sedea. Hamba Tuhan natotap mansahap-sahapi sedea. Ketika mereka merasakan sendiri keheningan dan kesunyian, kami tahu ada Bapa yang selalu makasomani sedea. Mereka tidak sendiri. Tuhan pasti akan menyertai kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu. Mulai dari yang kecil yang sedang dalam proses pertumbuhan, Tuhan berkati. Bahkan untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja juga Tuhan berkati pekerjaan mereka. Pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan pada saat ini, Tuhan kami berdoa Engkau membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Engkau mendekatkan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi Tuhan GKPS Cililitan yang pada saat ini sedang mencari jodoh. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka untuk melihat, mengerti dan memahami jodoh yang sudah Tuhan tempatkan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh pemuda-Mu yang ada di GKPS Cililitan ini. Kiranya Engkau memberkati masa muda mereka
sehingga masa muda mereka bisa melayani Tuhan, masa muda mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Bapa. Begitu banyak Tuhan yang mungkin belum kami sebutkan, bahkan yang sudah kami sebutkan pada saat ini. Dengan penuh keyakinan kami mau katakan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan sangat mengerti secara detail batas kemampuan kami. Tuhan mengerti kerapuhan dan kelemahan kami. Karena itu Bapa, dengan iman kami mau mengatakan, kami siap untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan, amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan diiringi pujian Setia-setialah oleh Kantoria. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanku untuk
kita akan masuk dalam doa persembahan, penutup, dan berkat. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebahagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, pujian Tuhan. Amin, pujian Tuhan. Amin, 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 pujian Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bersalaman dengan kanan kiri. Pujian Tuhan. Amin, pujian Tuhan. Amin, 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 pujian Tuhan. Amin, pujian Tuhan. Amin, pujian Tuhan. Amin, 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 pujian Tuhan. Amin, pujian Tuhan. Amin, pujian Tuhan. Amin, 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 pujian Tuhan. Kami persilakan untuk pembacaan warta dan salam penutup. Salome bataganop malasuhur diar merdalan kebaktianta pertongguan ibagas budarion. Jadi songot tugah-tugah menegaskan hubatah ganop Bapak Inang hari Minggu aima pesta ulang tahun Kuriata. Jadi doma isosialisihon panitia hubatah ganop bahwasana hari Mingguon riap mangan dohi te gerejaon. Riap mangan dohi te gerejaon tapi marsibuan indahan nibe tene. Jadi untuk lauk isi diahon Kuriata melalui panitia. Jadi doma sirsir ibaen panitia untuk lauk ni janah hubani hitahaganu Bapak Inang nasongon buah ni horjata ibagas tahunon ibaen hitado ari minggon marhite amplop. Jadi saya pasir kita nasongon buah ni horjata ibagas tahunon hidup ni hurnituan hubatah ganup teneh. Jadi ben hitado maramplop. Jadi lanjutkan hubani panitia. Ya, salamat taganupan. Nalahomak kamalaskon GKPS Cilitan napa 45 tahun hon. Hanami panitia mangindoon hubani jemaat bentuk door prize. Jana doma homa jupah jumlah ni
45 item. Jadi hubat tanadop makhasil siron mempersiapkan ai arapuhur nami ibu kus madear jenges langadong serat ni bukusnya tapaha tapi bukus ma dengan secara baik maka malas konai hita ase boy ondos konoto ma hubani kuriata bani ari minggon sanggah perayaan ase arap duhur nami hita ganupan terima kasih ai mahumban nami seksi acara sonari ondos konami ma hubani ketua panitia terima kasih mak. Ya, salam Bapak Inang. Selamat ulang tahun Kuria Pa 45 tahun kon. Bani persis nih tanggal 6 November 2022. Terima kasih Bani Bapak Inang sunai homa pemuda. Terlebih Bani PMJ na doma mengunduskan hanami panitia sektor Tolu selaku panitia untuk perayaan 45 tahun kon Kuriata GKPS Cililitan. Terima kasih hubani Inang Pandita nokan nama membuan hatani Tuhan menjadi suatu refleksi yang dalam memang ai nokan andohar mai menjadi suatu rema bagi dalam hidup kita teneh. Tuga-tuga bata untuk hari Mingguan naparlobe aima pakaian adat Simalungun. Wani hita Bapak Inang marbulang pakon margotong pakon marsuri-suri do hita roh bani ibadah tah ari Minggon ibadah tah sahali dasa baru holi pas manganai Arab duhur nami mangido na siam Bapak Inang buan hita ma anggo adong tikarta halani mengantisipasi atap adong hita holi pas mangan hurang bangku ilantai sada pakot ilantai tolu mangindo hanami panitia anggo boy buat kita tikarta anggo langpe adong hasoman lang boy membuat tikar na membuat matene ase ulang holi hita kekurangan tempat duduk baru na berikut nih ipangindo hanami holi untuk hari Minggu ka sahali hita ibadah parkir doma fix parkir ta motor aima di lapangan Sutet ipu di Gariton doma minta izin hanami hubani ketua RT Tolu RW 2 jadi madong surat tujai jadi hubani hita nama membuat motor ase buan nasiama motor nasiam hu lapangan parkir Sutetai untuk mobil songon nasomal teneh IPKN pakon i kebersihan baru nalai untuk pasingat hanami use anggo mangan sektor sada Tolu 5 pakon lansia ipangindo hanami ma i lantai sada termasuk pemuda anggo mangan dopsi holi ibadah baru anggo sektor 2 opat pakon onom ipangindo hanami nasiam mangan i lantai Tolu holi hanami panitia membuat kon jagal ai ihu lantai Tolu pakon lantai sada baru na berikut nih pasal mangan ainokan pitah kuria melalui panitia menyediakan jagal hitah ganupan membuat indahan sayur pakon buah teneh ase ulang lupa nasiam baru hubani seksi kategorial ulang lupa kirim hon nasiam persembahan pujian hubani panitia hubani abang nami abang Frensen sebagai tim multimedia kirimah hubani abang Frensen ai ase itayangkon bani ari Mingguon termasuk ma ucapan selamat ulang tahun humbani pengurus kategorial mulai lansia Bapak Inang pengurus sekolah minggu pengurus pemuda ase kirim nasiam huben nami panitia sonaima tuga-tuga ben nami
Langadong teneh. Ya, Shalom. Oh ya, adong tuga-tuga humbani abang nami Bapak Situa Agus Jupenli. Terima kasih. Ya, salam Bapak Inang, dongotik 5 menit nari. Halani doding konon tadoho hari mingguon bani pesta kuriata Mars GKPS Cililitan. Mungkin sekedar mengingatkan hanami, coba kita lebih sehali 2 hari ase lancar holi bani hari mingguon. Halani doding kon hita doai holi bani acara khusus. Coba hita tene sebelum mulak kita sehali 2 hari dasa mengingatkan halai doma ongga idoding kon hita sebelum nih. Sanksi hanami doma dong nalupa. Jadi sehali nari coba kita boy ita yang kon Situa Odi. Siap ya, Bang. Ya sabar hita tokin lagi tayangkon liriknya. Terbasa hita dong. Oke riap mah hita jongjong. Mulai nokan hita hundul terus tene. 2 hari doding kon hita. Coba kita sahali. Musik please. Nah, hadope musik on. Iya, siap. Semangat Haganupan. Wah. Ho 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 Ringgas bei mahita laho mangolopkon ganupan horja bani kuriatain sawuhur bei mahita bani panriahan asetor saja nadear mardalani lagi kita saya nari yang sensitif pemusikok kudira. Sehari nari tuh nih, sehari nari. Lang dapat terlang. Soundman bisa keluarin dari monitor ini enggak? Dari keyboard, Lang tertangar jemaat. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Iya semangat. Ho 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 Sai ringgas bei mahita laho mangolopkon ganupan horja bani kuriatain saugur bei mahita bani panriahan asetor saja nadear mardalanin ho 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 Sekolah minggu ringgas manangar ambilan pemuda say hobas bay ganu blahoan inang ge bapa pesir sir rupar tupuan lansia pesonai homalang hatadingan sadala mahita dana sakuriai lama korjahon nama dearin adau hita manalang margaganin lapar seda kuriain togu jona maruratma ibagas Kristusin
marbagal marbuama ganup kuriain marsito gutoguan say sari baina marhaporluan baina marsita rononin namar pusok di uin lingat hitain jana haporluan main etama say hobas konma GKPS Cililitan marsada mahaganupan GKPS Cililitan gabi boy masitiruan sana mahita dan sa kuriyay lama korjakon na manearin panau hita manalang margaganin sana Korea Horas sahalinari dah sahalinari terakhir masih kegedean kecilin yang sebelah sini katanya kegedean aduh saya nggak bisa mendengar ya sekali lagi sebelum kita pulang domai botoh kita laguon semangat mai teman dodingkon tene ya se sada ganup kuria hari mingguan mandodingkon. Cek. Oke. Mari kita mainkan sekali lagi. Haganup semangat. Goran ini Mars, jadi tempo ini memang ya. Ho 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 saringgas may mahitalaho mangolopkon ganupan horjabani kuriatain sauhur may mahitabani panriahan asetor sajana dear mardalani semangat ho 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 Sikola minggu ringgas manangar ambilan pemuda say hobas bay ganup lahoan inang ge bapa pesir sir hupar tupuan lansia pesonay homalang atadihan sada mahita dana sa kuriyay lamang korjahon namanearin padao hita manalang margaganin lamar seda kuriain togu jona maruratma ibagas Kristusin marbagal marbuama ganup kuriain marsi toguan say sari baina marhaporluan baina marsi tarononin namar pusok ni uhurin dingat hitain jana haporluhon ma semangat etama ada baskon GKPS Cililitan kemana mahaganupan GKPS Cililitan gabi boy masitiruan sada mahita dalam kuriyay lama korjahon namanearin padao hita manalang margaganin sada Iya, terima kasih, Ma.
Bani perangkat acara itu kita bani tonggo perangkat acara. Cuma kita lobe itu kita bani tonggo teneh. Majelis pendeta pakon aganup si para agenda pangsuban doring pakon kantoria. Terima kasih.